Leo Maulana dan Bagas Maulana sukses mengguncang Thailand Open 2026. Namun di balik piala emas itu tersimpan sebuah kehancuran sistematis yang sangat mengerikan. Gila banget ya kemenangan mereka kemarin, bener-bener bikin satu Indonesia bersorak kegirangan di depan layar kaca. Wah, jangan ditanya lagi. Leo dan Bagas benar-benar menunjukkan kelas mereka sebagai pasangan ganda putra yang punya nyali luar biasa. Agresif banget, dan mentalnya itu loh, stabil banget pas poin kritis. Tapi jujur saja, setelah euforia ini reda, aku mulai merasa ada yang janggal kalau kita melihat gambaran besar bulu tangkis kita secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir ini. Maksud kamu soal konsistensi prestasi kita yang kayak roller coaster? Kadang di atas banget, tapi sering juga tiba-tiba anjlok ke dasar klasemen di semua sektor? Tepat sekali. Kemenangan di Thailand Open 2026 ini seolah cuma jadi plaster kecil di atas luka yang sebenarnya sudah sangat dalam di sistem pembinaan kita. Banyak orang bilang kita itu nggak kekurangan bakat. Tapi kenapa ya, negara tetangga kayak Malaysia atau bahkan Korea Selatan sekarang bisa jauh lebih stabil performanya? Nah, itu dia masalah utamanya. Persoalan paling krusial itu ada di stabilitas sistem pembinaan kita yang sering banget melakukan kebijakan bongkar pasang pemain ganda sesuka hati. Iya juga ya, baru saja satu pasangan mulai padu chemistry-nya, tiba-tiba dipisah cuma gara-gara satu turnamen hasilnya kurang memuaskan. Padahal, membangun chemistry itu butuh waktu tahunan. Bayangkan saja, Cina atau Denmark itu berani mempertahankan pasangan mereka selama bertahun-tahun. Sementara kita terlalu sering panik dan langsung cari kombinasi baru. Akibatnya, banyak pasangan potensial yang sebenarnya bisa jadi monster dunia justru kehilangan momentum emas mereka karena terlalu cepat dipisahkan oleh kebijakan PBSI. Dan jangan lupa soal mental juara. Banyak atlet kita yang mainnya kesetanan di babak awal, tapi pas masuk semifinal malah kayak orang bingung di lapangan sendiri. Sering banget kita lihat mereka sudah unggul jauh, misalnya 18 lawan 10, tapi tiba-tiba tersalip karena fokusnya buyar seketika saat lawan mulai mengejar. Itu tandanya psikologi olahraga kita masih tradisional. Negara lain sudah pakai simulasi tekanan tinggi, sementara kita mungkin masih mengandalkan wejangan motivasi biasa saja. Selain mental, stamina pemain kita juga sering kedodoran kalau harus main 3 game atau menghadapi jadwal turnamen yang sangat padat dalam sebulan. Disinilah Indonesia mulai tertinggal jauh dalam hal penggunaan sport science yang modern untuk mendukung performa fisik maksimal para atlet kita di lapangan. Padahal, Jepang dan Denmark sudah pakai teknologi buat pantau nutrisi sampai analisis biomekanik gerakan biar atletnya nggak gampang kena cedera berulang yang mematikan. Sementara di sini, kita seolah masih terlalu bangga dengan pola latihan keras secara fisik, tanpa dibarengi dengan pemulihan canggih dan asupan data saintifik. Belum lagi masalah regenerasi. Rasanya transisi dari pemain junior ke level elit dunia itu lambat banget. Beda sama Korea yang berani turunkan pemain muda. Kita terlalu memanjakan pemain muda di level junior, jadi pas mereka ketemu lawan sekelas Victor Axelsen, mental mereka langsung ciut karena kaget dengan tekanan kompetisi. Dan yang paling bikin khawatir adalah ketergantungan kita yang luar biasa tinggi cuma pada sektor ganda putra sebagai satu-satunya harapan untuk meraih gelar juara dunia. Improvisasi itu indah, tapi kalau tanpa disiplin pola permainan konsisten, kita bakal gampang dimatikan oleh sistem permainan rapi yang diterapkan oleh pemain Cina sekarang. Jadi, kemenangan Leo dan Bagas di Thailand Open 2026 ini harusnya jadi alarm keras buat PBSI untuk segera melakukan evaluasi. Kita nggak boleh cuma merayakan juara sesaat, terus lupa kalau di bawah sana sistem kita lagi kropos dan butuh perbaikan total sebelum semuanya benar-benar terlambat. Indonesia punya tradisi juara. Tapi tanpa pembinaan modern, kita cuma akan jadi penonton saat negara lain mendominasi podium juara dunia nanti di masa depan. Reformasi total itu wajib, mulai dari regenerasi cepat, penerapan sport science, sampai penguatan mental agar atlet kita nggak lagi jadi pecundang di saat paling menentukan. Kita semua ingin melihat bendera merah putih berkibar paling tinggi. Tapi itu semua butuh kerja keras sistematis dan profesional daripada yang kita lihat belakangan ini. Semoga kemenangan ini benar-benar jadi titik balik, bukan cuma sekadar keberuntungan sesaat di tengah badai krisis prestasi yang sedang kita hadapi bersama sekarang. Mari kita kawal terus bulu tangkis Indonesia agar kembali ke masa kejayaannya sebagai macan dunia yang ditakuti oleh setiap lawan tanpa terkecuali sama sekali. Bakat luar biasa tanpa dukungan sistem hebat hanya akan jadi potensi yang terbuang, dan kita nggak mau hal itu terjadi pada talenta emas kita nanti. Kemenangan ini bukti kita bisa. Tapi tantangan sesungguhnya adalah membuat juara menjadi rutinitas yang wajar bagi kita. Saatnya kita berhenti sekadar bangga pada sejarah masa lalu, dan mulai membangun masa depan yang lebih kokoh. Leo dan Bagas sudah melakukan bagian mereka dengan baik. Sekarang giliran pengambil kebijakan untuk memajukan bulu tangkis Indonesia. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got
hancur lebur di Kuala Lumpur. Seluruh wakil Indonesia dipastikan gugur mengenaskan di Malaysia Masters 2026 setelah kekalahan dramatis Ubed dari Popov. Benar-benar hari yang sangat kelam bagi dunia bulu tangkis tanah air kita, kawan-kawan. Tidak ada satupun wakil yang tersisa untuk bertarung di babak semifinal besok. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat menyesakkan dada ya. Padahal kita semua punya harapan besar, terutama pada sosok Mozaki Ubaidillah atau yang akrab kita sapa Ubed. Dia adalah harapan terakhir kita di sektor tunggal putra setelah Jonathan Christie juga tumbang lebih dulu. Betul sekali. Pertandingan antara Ubed melawan Christo Popov dari Prancis di Axiata Arena itu benar-benar menguras emosi. Bayangkan saja, Ubed yang masih sangat muda harus menghadapi kematangan mental pemain Eropa yang sedang naik daun. Skornya sangat tipis, 21-23 dan 19-21. Sangat tipis. Itu artinya Ubed sebenarnya mampu mengimbangi permainan Popov secara teknis. Tapi seperti yang Ubed katakan sendiri setelah pertandingan, masalahnya ada pada ketenangan di poin-poin tua. Christo Popov terlihat lebih dingin dan terkontrol saat memasuki angka-angka krusial di akhir game. Ya, Ubed sempat memimpin perolehan angka di kedua game tersebut. Itu yang membuat kekalahan ini terasa semakin menyakitkan. Kita melihat dia tampil Spartan, menyerang dengan agresif dan ulet mengejar bola kemanapun. Tapi ya itu tadi, pengalaman memang tidak bisa berbohong di atas lapangan hijau. Popov memang punya jam terbang yang lebih tinggi di turnamen-turnamen level tinggi seperti BWF Super 500 ini. Dia tahu kapan harus menekan dan kapan harus bermain aman. Sementara Ubed, meskipun bakatnya luar biasa, masih butuh banyak pelajaran tentang bagaimana mengatur mental dan pikiran saat laga sedang sangat ketat. Tapi kita juga harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk perjuangan Ubed pekan ini. Menembus babak perempat final di turnamen sekelas Malaysia Masters 2026 bukanlah hal yang mudah bagi pemain seusianya. Ini adalah lompatan besar dalam karir profesionalnya. Setuju. Kalau kita bandingkan dengan penampilannya di Thailand terbuka pekan lalu yang hasilnya kurang memuaskan, di Kuala Lumpur ini Ubed menunjukkan progres yang sangat signifikan. Dia sendiri mengakui bahwa dia merasa penampilannya jauh lebih berkembang dan bahkan melebihi target pribadinya. Sayangnya, keguguran Ubed ini melengkapi penderitaan tim Indonesia. Sebelumnya, Jonathan Christie juga harus mengakui keunggulan wakil Cina. Dengan begitu, skuad Merah Putih dipastikan pulang dengan tangan hampa tanpa membawa satu pun gelar atau bahkan medali dari Malaysia. Ini menjadi tamparan keras sekaligus bahan evaluasi total bagi tim pelatih PBSI di Cipayung. Kita tidak boleh berlama-lama meratapi kekalahan ini, karena turnamen besar lainnya sudah menunggu di depan mata, yaitu Singapura Terbuka dan Indonesia Terbuka 2026. Benar, evaluasi total adalah harga mati. Kita harus membedah apa yang salah dengan persiapan atau strategi para atlet kita, sehingga tidak ada satupun yang bisa menembus 4 besar di Malaysia Masters kali ini. Apakah ini masalah fisik, teknik, atau murni masalah mental bertanding? Sepertinya kombinasi ketiganya ya. Tapi yang paling mencolok memang aspek mental di saat-saat kritis. Kita sering melihat pemain kita unggul jauh tapi kemudian terkejar dan kalah di poin akhir. Kasus Ubed hari ini adalah contoh nyata bagaimana ketenangan bisa mengalahkan agresivitas. Semoga Ubed tidak patah semangat. Dia masih punya masa depan yang sangat panjang. Kekalahan dari Christo Popov ini harus dia jadikan sebagai bahan bakar untuk berlatih lebih keras lagi. Dia sudah tahu rasanya bermain di level elit. Sekarang tinggal bagaimana dia mematangkan mental juaranya. Kita semua mendoakan yang terbaik untuk Ubed dan seluruh tim bulu tangkis Indonesia. Rakyat Indonesia selalu setia mendukung, tapi tentu saja kita juga merindukan prestasi dan lagu Indonesia Raya berkumandang di podium tertinggi turnamen internasional. Tentu saja. Mari kita jadikan kegagalan di Malaysia Masters 2026 ini sebagai titik balik untuk bangkit lebih kuat. Jangan sampai kegagalan ini berlanjut di Indonesia Terbuka nanti, karena bermain di rumah sendiri tekanannya akan jauh lebih besar lagi. Betul sekali. Bermain di hadapan publik sendiri di Istora pasti akan sangat emosional. Semoga para atlet kita bisa menyerap energi positif dari dukungan supporter dan mengubahnya menjadi performa yang luar biasa di lapangan nanti. Baiklah kawan-kawan, itulah laporan pahit dari Kuala Lumpur hari ini. Indonesia tanpa wakil di semifinal Malaysia Masters 2026. Tetap dukung pahlawan olahraga kita, apapun hasilnya, karena proses menuju puncak memang tidak pernah instan. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita bulu tangkis terbaru hanya di sini.